Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Butika. Butika, gimana Alhamdulillah. kabarnya? Bagaimana kabarnya? Bareng. Alhamdulillah, baik, sehat, luar biasa. Bagaimana dengan Bu Hani? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Ini saya Bu, mohon maaf sebelumnya mengganggu waktunya Butika. Ini tadi saya telepon jenengan Iya. ya. Mudah-mudahan tidak mengganggu ya, Iya. Bu. Oh, boten. Tidak, Bu Hani. Alhamdulillah kan kalau Sabtu itu libur, jadi waktunya agak senggang begitu. Gimana Oh, gimana? ya, Tadi Bu. di telepon tadi sempat kita terputus ya karena jaringannya agak Mm-mm. yang kurang baik. Apa Mm-mm. yang bisa saya bantu apa kira-kira Bu Hani? Iya, Butika. Jadi gini, saya akhir-akhir ini tuh kalut gitu loh, Bu, dengan program yang kita ikuti yaitu guru penggerak ini gitu. Saya ingin sharing sekaligus mungkin ada saya harus bagaimana gitu loh, Butika, menghadapi guru penggerak ini di sekolah gitu. Iya, iya Bu Hani. Memang tugas kita sebagai guru penggerak itu tugas yang sangat mulia ya Bu Hani ya. Tapi Mm-mm. sebelumnya Bu Hani, apakah mikrofonnya sudah dicek untuk bisa masuk ke rekaman ini dan juga Bisa, ya bisa, Bu, sudah sudah aman. rekod ya? Aman, Alhamdulillah. Kembali lagi Bu Ani, bahwa tugas kita sebagai guru penggerak ini memang luar biasa ya. Luar biasa mulia. Kalau kita bilang berat, ya berat. Apa yang kita lakukan, apa yang di pikiran kita, itu yang akan terjadi pada kita. Sebenarnya seperti itu Bu Ani. Mohon maaf Bu Ani sebelumnya. Bu Ani menceritakan ini ke saya, eh, dasarnya itu bagaimana? Mempercayakan permasalahan Bu Hani di sekolah kepada saya, gitu Bu Nggih, Hani. karena gini sebelumnya ketika dari sekian teman-teman guru penggerak mungkin yang di kelas kita, saya merasa nyaman yang satu frekuensi itu dengan Butika gitu. Jadi saya rasa Butika orang yang tepat, yang ketika saya cerita sesuatu, Butika ini enggak judgement saya gitu, sehingga saya bisa nyaman bercerita gitu, Butika. Oke, Alhamdulillah Bu Hani jika mempercayakan pada saya dan insya Allah apa yang kita bicarakan ini khusus untuk kita, tidak untuk orang lain, tidak disebarluaskan. Insya Allah seperti itu. Dan saya juga ingin bertanya Bu Hani, sebenarnya setelah Bu Hani mempercayakan masalah ini pada saya, tujuan Bu Hani ini kira-kira dari iya, Bu Hani setelah Bu Hani mempercayakan permasalahan ini pada saya, gitu ya. Saya terima kasih banyak atas percayaannya. Selanjutnya saya juga ingin tahu sebenarnya tujuan dari Bu Hani untuk sesi pembicaraan kita ini apa yang ingin diraih, gitu, Bu Hani. Iya, jadi gini Bu, sebelumnya saya mau sedikit cerita. Jadi saya menghubungi Butika ini karena ada permasalahan yang saya alami di sekolah, yaitu saya merasa sekolah ini kurang mensupport saya dan kebetulan ada teman juga yang sama-sama guru penggerak, itu kami merasa kurang support Iya. dari sekolah. Nah, dari tujuan dari pembicaraan kita hari ini tuh saya berharap eh, saya tahu bagaimana saya harus bertindak dan menyikapi hal tersebut agar saya juga tidak terganggu atau terpengaruh sehingga mengganggu program guru penggerak saya yang saya ikuti ini. Gitu. Oke, Bu Hani. Berarti kalau saya tangkap dari sini bahwa Bu Hani sebagai calon guru penggerak di sekolah yang sekarang Bu Hani eh, naungi, begitu ya. Bu Hani merasa kurang ada support begitu. Jadi dukungan dari mungkin dari
atasan, dari kepala sekolah dan stakeholder yang lain kurang. Dan di sana juga ada rekan yang sama-sama menjadi guru penggerak dan merasakan situasi yang sama, dan juga Bu Hani merasa ada permasalahan sebagai guru penggerak di sekolah Bu Hani belum bisa memaksimalkan untuk bertindak, mungkin untuk uh, memimpin perubahan yang ada di sekolah Bu Hani. Dan juga Bu Hani ingin tidak terpengaruh begitu ya, apapun yang dikatakan oleh teman-teman di sekitar Bu Hani. Mungkin begitu Bu Hani. Dan Betul. yang ingin saya tanyakan, uh, dari apa yang sudah Bu Hani sampaikan tentang tujuan ini, kesempatan apa yang sebenarnya yang dimiliki Bu Hani dengan label sebagai guru penggerak ini, Bu Hani? Iya, baik Bu, terima kasih. Jadi sebetulnya kan karena kita sama-sama guru penggerak ya, dan jadi kita sama-sama tahu betapa banyak ilmu dan bermanfaatnya ilmu yang berharganya ilmu yang kita dapat. Andaikan itu bisa diterima dengan baik, difasilitasi oleh sekolah dengan baik untuk disebarluaskan, minimal kita bersama-sama melakukan perubahan di sekolah dengan ilmu yang anak buahnya ini peroleh, maka itu kan memberi sebuah dampak ya Bu. Tetapi bagaimana itu bisa memberi dampak kalau kami ini tidak dimanfaatkan, eh, tidak dioptimalkan, bahkan tidak difasilitasi untuk bisa misalnya berbicara di depan umum, misalnya di ruang rapat dinas, kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengetahuan atau pemahaman atau ilmu yang kami peroleh, bagaimana kami akan bermanfaat. Itu tidak ada, sampai saat ini tidak ada. Iya, iya. Berarti kesempatan yang dimiliki Bu Hani itu sebenarnya banyak di sekolah ya. Mm-mm. Ingin menularkan ilmu yang didapat dari pendidikan guru penggerak ini, lalu juga kesempatannya juga sebenarnya banyak untuk perubahan di sekolah gitu ya. Tetapi di sini kurang ada support, bahkan belum sepenuhnya difasilitasi oleh pihak sekolah gitu. Kira-kira apa yang menjadi kekuatan Bu Hani dalam mencapai tujuan ini? Bu Hani pasti punya kekuatan. Iya sih, kalau bicara kekuatan sebetulnya ada. Karena saya mungkin ya, kalau boleh menilai diri sendiri ya, saya ini ya bukan guru yang biasa-biasa saja saya rasa. Artinya di dalam diri saya ini punya potensi. Ketika sudah diberikan ilmu pengetahuan, saya memiliki daya tangkap yang baik. Saya rasa meskipun ya masih ada kadang malesnya atau apanya gitu. Dan saya ini orangnya juga humble tuh. Jadi sama orang gitu gampang bergaul, baik dia muda maupun tua, itu kelebihannya. Itu. Luar biasa Bu Hani ya. Jadi dengan kekuatan yang Bu Hani miliki ini, bahwa sebenarnya Bu Hani menyadari potensi yang dimiliki Bu Hani. Yaitu Bu Hani itu bukan guru yang biasa-biasa saja, bukan guru yang rata. Di saat Bu Hani mempunyai atau berkesempatan menimba ilmu pengetahuan, Bu Hani ini bisa menangkap dengan cepat gitu ya apa yang sudah didapatkan gitu. Dan satu lagi ternyata kekuatan yang dimiliki Bu Hani ini adalah orangnya humble. Jadi bisa dengan siapa saja bergaul. Dan dengan kekuatan ini pastinya Bu Hani bisa masuk begitu ya. Masuk di kalangan manapun. Yang Bu Hani katakan tadi dari kalangan muda maupun tua. Itu satu kekuatan yang dimiliki Bu Hani ini. Dan dengan kekuatan yang dimiliki Bu Hani ini kira-kira apa peluang yang kemungkinan bisa diambil? Kekuatan Supaya saya peluangnya. bagaimana Bu? Ya, dengan kekuatan yang sudah dijelaskan Bu Hani tadi, sekarang pastinya Bu Hani mempunyai peluang, kemungkinan bisa mengambil dari setiap kekuatan itu. Peluangnya apa kira-kira Bu Hani? Kalau saya tipikal orang yang maksudnya bukan biasa-biasa saja ya, artinya kalau mendapatkan ilmu gitu bisa memproses dengan baik gitu ya. Berarti saya bisa Ya, misalnya membuat resum atau mengolah informasi atau pengetahuan itu
yang saya dapatkan untuk disajikan dengan lebih informatif gitu, tidak terlalu tekstual karena saya sadar kalau kita menyajikan sesuatu terlalu banyak kata-kata juga tidak menarik. Nah, saya kemampuan saya di situ. Yang kedua, kalau dari sisi humble itu, maka dengan kelebihan saya tersebut, saya bisa meskipun tidak dalam sebuah forum ya Bu, tapi secara dalam pergaulan gitu, saya bisa menularkan sedikit-sedikit ilmu saya gitu yang diperoleh gitu tanpa membawa embel-embel saya sebagai seorang guru penggerak. Jadi kayak obrolan santai gitu kita bisa masukkan pengetahuan yang kita dapatkan. Oke, luar biasa Bu Ani. Dengan kehambalan Bu Ani ini merupakan suatu peluang bisa masuk ke dalam kalangan, berbagai kalangan, baik tua maupun muda, tanpa Bu Hani merasa ataupun mempunyai predikat sebagai guru penggerak. Itu merupakan peluang yang dimiliki Bu Hani. Dan Bu Hani juga bisa membuat resume dari apa yang sudah didapatkan begitu. Dan dengan kekuatan dan peluang ini pasti ada hambatan atau gangguan yang menghalangi Bu Hani untuk meraih tujuan ini tadi. Tujuan Bu Hani yang ingin disupport, ingin sama-sama memberikan ilmu yang didapat dan juga bagaimana bisa bertindak gitu ya, pasti ada hambatannya. Apa hambatannya Bu Ani? Hambatannya yang pertama yang saya rasakan betul ya Bu ya, dari sisi rekan kerja level paling bawah yaitu rekan sejawat, dan yang kedua dari sisi manajemen khususnya kepala sekolah. Mungkin kalau kemarin saya dengan rekan sesama CGP itu kan habis pendampingan ya Bu, pendampingan individu. Di momen itu sebelum-sebelumnya itu kepala sekolah tidak pernah bisa menemui PP kami, sehingga itu tidak hanya memberi dampak psikologis kepada kami sendiri sebagai calon guru penggerak, tetapi tentunya kepada ibu-ibu PP yang mungkin menjadi merasa kurang dihargai mungkin ya, tapi kami tidak bertanya, kurang disumanggakan gitu, karena ketika ke sekolah teman-teman yang lain kan sampai disambut gitu oleh kepala sekolahnya. Nah, pada momen kemarin itu pendampingan yang terakhir itu berkesempatan bertemu langsung dan berbincang lama dengan kepala sekolah. Nah, minimal itu menggugurkan rasa saya yang kurang disupport. Satu hal itu yaitu dari support kepala sekolah, dari menyimak perbincangan kemarin saya rasa kepala sekolah support dan beliau mengatakan kalau bisa ilmunya ya disebar, jangan dipek sendiri begitu. Tetapi Bu Tika, tindak lanjutnya mungkin kepala sekolah harusnya menindaklanjuti kepada manajemen di bawahnya, level 2-nya. Nah, itu yang sampai saat ini belum kami peroleh, yaitu misalnya dari waka kurikulum atau dari waka kesiswaan atau dari waka yang lain. Ketika ada rapat dinas harusnya kan bisa ya menyisipkan satu acara gitu khusus untuk kami berbagi sharing baik gitu. Tapi itu yang belum kita peroleh. Iya, Masih ada waktu ketika. Nah, dari rekan sejawat itu iya. kami sangat kesulitan ya Bu untuk berbagi dengan yang seusia itu. Kadang ya bisa, tapi masih sulit dengan yang lebih usia juga, apalagi karena mereka memandang kami ini sebagai oh guru penggerak, kepala sekolah itunya yang dilihat, bukan ilmunya. Oh, kon ale opo kene dibagi, bukan itunya, tapi dianggap seperti ancaman gitu. Itu Bu Tika, hambatannya banyak sih Bu Tika. Sehingga kemarin waktu Iya. tugas 3 titik berapa itu kan harus mendiseminasikan ya. 1 titik berapa itu yang Iya, visi satu misi. titik empat, Nah, itu kan kita harus 1,4 mendiseminasikan ya. gitu ya. Akhirnya saya tidak mendiseminasikan di sekolah karena betapa sulitnya untuk merangkul sekolah. Akhirnya saya malah merangkul MGMP kota. Saya mendiseminasikan pengetahuan saya ini di level lebih atasnya malah, yaitu MGMP Kota Malang gitu. Wow, ya. Wah, dengan hambatan yang Bu Hani miliki, yang Bu Hani hadapi sekarang itu cukup cukup banyak ya. Bagaimana kita bisa merangkul rekan kerja kita? Karena apa? Rekan kerja itu tiap hari kita ketemu, tiap hari kita harus bekerja sama dengan mereka gitu ya. Kita tidak bisa lepas dari rekan kerja kita, itu teman sejawat.
Dan yang lebih penting lagi, hambatan yang saya lihat ini adalah kepala sekolah yang kurang mensupport, walaupun saat PP datang, beliau mengutarakan bahwa ilmu mohon ditularkan kepada yang lain, tetapi tindak lanjutnya belum ada begitu. Dengan tindak lanjut belum Iya, ada itu, solusinya apa, Bu Hani saat ini? yang kami lakukan ya setelah pertemuan terakhir itu, apa ya Butika, jadi Ya, mungkin kalau dulu saya dengan rekan CGP itu, kalau mau koordinasi itu lebih diam-diam gitu, bukan berarti pelit, tetapi karena kami tahu respon lingkungan kami ada yang mungkin menganggap, "Duh Maya anu asal ayan-ayane," atau apa gitu. Tetapi sekarang itu kami lebih terbuka, tidak jadi kalau koordinasi itu tidak saya ke bangkunya rekan saya atau rekan saya ke bangku saya, tetapi ya kami di bangku masing-masing kebetulan agak jauh tapi sejejer gitu, ya kita koordinasi gitu, dengan harapan yang lain juga tahu bagaimana aktivitas di dalamnya ini, atau ilmu apa yang sedang kami diskusikan gitu. Karena kalau ngajak langsung itu agak sulit ya masih saat ini ya Butika. iya, baik sekali ya untuk cara pendekatan Bu Hani ini. Jadi solusi yang Bu Hani eh, jalankan saat ini cukup tepat dengan cara satu berkoordinasi dan saat mengerjakan tugas kita mendekat kepada mereka, mereka juga supaya tahu, oh ternyata guru penggerak itu seperti ini dan tidak hanya untuk menjadi seorang kepala sekolah, SIM untuk menjadi kepala sekolah, tapi lebih untuk meningkatkan kompetensi kita, untuk memberi pelayanan terbaik pada peserta didik kita. Dan di sini setelah Bu Hani mempunyai solusi, kira-kira apa rencana untuk mencapai tujuan? Rencana apa yang dimiliki Bu Hani? Supaya sekolah lebih mendukung ya Bu ya. Hmm, Eh, Gimana ya Bu ya? Kayaknya kalau Waka itu kan apa kata kepala sekolah ya. Kalau kepala sekolah mungkin saat ini kepala sekolah kami kayaknya memang belum menembusi. Sudah ada permintaan seperti itu supaya tidak disimpan sendiri, tapi belum memberi menginstruksikan bawahannya untuk memberi jalan gitu atau ruang gitu. Tetapi berarti kami ya tetap harus pendekatan dan komunikasi terus dengan kepala sekolah. Kami memang belum sempat kemarin di pertemuan terakhir waktu pendampingan mengutarakan keinginan kami untuk diberikan ruang saat saat rapat dinas itu belum memang Butika. Nah di kesempatan ke depan ini ketika ada momen yang pas untuk tatap muka dengan kepala sekolah, mungkin kami akan secara eksplisit menyampaikan hal tersebut. Nah, kemudian dengan semakin terbukanya saya dengan rekan guru penggerak di sekolah dalam hal berkoordinasi, mudah-mudahan juga bisa memunculkan calon guru penggerak selanjutnya. Dengan demikian, maka kita akan semakin kuat gitu artinya. Nah, itu sudah terbukti kemarin ada calon guru waktu angkatan 8 kan ada pembukaan lagi. Kami lihat teman-teman itu ada yang mendaftar. Nah, ketika mereka memerlukan bantuan ya kita akan siap sedia untuk membantu itu, bukan sebagai saingan tetapi kita sebagai partner sama-sama untuk membangun sekolah. iya, iya Bu Hani. Ternyata eh, kita lihat tadi dari ketidakinteresan rekan sejawat dan juga rekan kerja, mereka juga di dalam hati ingin gitu ya, ingin Mm-mm. juga mengalami atau menjalankan program guru penggerak ini Iya, dengan eh, terlihat dari ini mereka mau mencoba mendaftar dan tidak ragu untuk bertanya kepada Bu Hani dan rekan iya, guru penggerak yang lain. Dan kembali lagi dari rencana Bu Hani tadi agar bisa mendapatkan dukungan dari sekolah, salah satunya seperti yang Bu Hani katakan tadi, rekan kerja sudah mulai berbondong-bondong mendaftarkan diri untuk menjadi guru penggerak dan tentunya menjadi kekuatan Bu Hani untuk bisa memberikan kontribusi lebih pada sekolah. Dan di sini Bu Hani mengatakan juga ada pendekatan kepada kepala sekolah dan juga kepada Waka karena apapun yang disampaikan ke Waka nantinya akan bisa dijalankan oleh seluruh guru. Tapi kalau misalkan kepala sekolah belum menyampaikan kepada
Waka, waktu kepala sekolah, tentunya program ini tidak bisa berjalan secara maksimal. Dan ini tadi Iya. disampaikan Bu Hani adalah dengan rencananya dengan pendekatan dan komunikasi. Dari yang dikatakan Bu Hani, pendekatan dan komunikasi tadi, kira-kira yang menjadi prioritas yang mana? Pendekatan dulu atau komunikasi dulu? Pendekatan dengan komunikasi dua hal yang seiring sejalan ya Bu. Setelah kita melakukan pendekatan, maka kita pasti mengadakan komunikasi di dalamnya. Nggak mungkin cuma kita duduk berdekatan aja gitu ya. Maka yang menjadi prioritas ya kita lakukan pendekatan dulu. Pendekatan kemudian komunikasi bersamaan dengan hal tersebut. Kepada siapa? Pertama yang harus kami sasar memang kepala sekolah sebagai pucuk pimpinan. Nah, kalau sudah kepala sekolah Oke. bisa sevisi misi dengan kita, maka dia pasti akan menginstruksikan ke bawahannya. Mungkin saat ini saya rasa kepala sekolah belum menyadari urgenitas adanya calon guru penggerak ini di sekolah gitu. Iya, iya. Jadi untuk prioritas ini pastinya ada pendekatan dulu, setelah itu komunikasi untuk dapat menciptakan sekolah yang lebih maksimal gitu ya Bu Ani ya. Dan apa strategi untuk itu Bu Ani? Untuk bisa kembali lagi ke permasalahan semula, untuk bisa kita bisa masuk begitu ya, bisa merangkul, bisa semuanya mensupport untuk bertindak dalam kegiatan Bu Hani sebagai guru penggerak ini? Apa strategi untuk itu Bu Hani? Strateginya yang pasti supaya minimal kami merasa ya Bu ya, dan rasa itu harus dibuktikan oleh sekolah yang benar-benar mensupport kami, yaitu yang pertama strateginya kami pendekatan dulu dengan kepala sekolah dan berkomunikasi secara intens dengan beliau, memahamkan beliau tentang pentingnya ilmu yang diperoleh dari program guru penggerak ini, agar sudut pandang yang mungkin asumsi-asumsi, namanya kepala sekolah juga manusia ya Bu ya, kadang kepala sekolah juga kami itu sempat merasa gini, kepala sekolah di awal kami menemui beliau itu, ini yang saya rasa, terus kemudian saya konfirmasi ke rekan ya Bu ya, ternyata rekan saya juga merasakan hal yang sama, memandang bahwa kami ini sempat dipandang sebagai sebuah saingan atau ancaman oleh kepala sekolah. Sungguh itu. Nah, kemudian, nah ini maka PR kami adalah memahamkan kepala sekolah dengan tetap hormat santun kami sebagai anak buahnya, agar beliau nanti bisa menginstruksikan ke bawahannya. Harapannya setelah itu kami bisa diberikan ruang untuk bisa Iya, mendiseminasikan pemahaman atau pengetahuan yang ilmu yang kita peroleh di guru penggerak ini, yang ada manfaatnya, pasti bermanfaat bagi sekolah, minimal menciptakan budaya positif. Jika oke. ruang itu tidak bisa tercipta, andaikan ruang untuk mendiseminasikan itu tidak bisa tercipta, maka mungkin kami, karena kita kan belajar banyak modul ya Bu, kita harus bisa menjadi expert di salah satu modul atau semua modul yang kita pelajari. Nah, suatu saat sekolah kan pasti akan membutuhkan misalnya tentang bagaimana menyusun visi. Kalau selama ini kan kita menyusun visi misi sekolah kan pakai analisis SWOT saja, tapi belum tahu tentang bagja. Andai kan suatu saat nanti sekolah itu, iki ono bagja itu sapo apa sih gitu misalnya, terus tahu bahwa kami guru penggerak mempelajari tentang itu, maka kami bisa menjadi ahli di situ untuk menjadi mentor Iya, istilahnya. Nah itu kami bisa masuk lewat situ. Mungkin strateginya mungkin oke. itu sementara ini. Iya. Strategi yang Bu Hani eh, katakan tadi, Bu Hani katakan tadi luar biasa. Yang pertama adalah komunikasi secara instan dengan kepala sekolah. Memang Bu Hani, kalau kita eh, pendekatan dengan kepala sekolah dulu, karena kepala sekolah adalah pucuk atau nahkoda dari suatu sekolah, pastinya itu akan membawa dampak yang baik bagi kita. Dan apa yang dikatakan kepala sekolah, ke WK, ke urusan kurikulum yang lain, pasti bisa tersampaikan dengan baik. Sehingga strategi yang Bu Hani pegang ini bisa dilaksanakan gitu. Dan apalagi jika misalnya kita bisa menjadi expert dari modul-modul yang sudah kita pelajari, itu luar biasa. Di sini strategi Bu Hani sudah cukup bagus begitu ya. Dan untuk strategi dari Bu Hani yang sudah
dikatakan tadi, kira-kira jangka waktunya berapa lama untuk Kalau bisa mencapai komunikasi begitu? baik, nah tadi kan Jangka strategi itu harus, waktunya. iya. Baik, strategi-strategi tadi kami kan ada beberapa tadi ya. Setiap strategi ini kalau saya pandang memerlukan jangka waktu yang berbeda-beda dengan tahapan strategi berikutnya. Prioritas kami adalah pendekatan dan komunikasi secara intens ke kepala sekolah terlebih dahulu. Mumpung ini momennya kan bulan Ramadan agak longgar ya, nggak dikejar-kejaran. Apalagi minggu depan ini kegiatannya cuma ujian satuan pendidikan sama pondok Ramadan. Nah, mungkin itu kami bisa seliweran ke ruang kepala sekolah untuk menjalin komunikasi sehingga kapan komunikasi dengan kepala sekolah saya kira bisa dimulai minggu depan setelah saya juga koordinasi dengan rekan. Kemudian bagaimana sampai kami ingin mendapatkan ruang untuk mendiseminasikan pemahaman kami di sebuah forum rapat dinas, ini kami tidak tahu. Maka karena itu kan tergantung bagaimana tindak lanjut kepala sekolah ya ke bawahannya ya itu. Nah, apalagi tentang strategi terakhir kami, yang bayangan kami adalah expert gitu, supaya kami bisa menularkan itu kami lebih tidak tahu lagi kapan bisanya, karena sangat fluktuatif tergantung kondisi sekolah. Tapi yang harus saya pikirkan berarti adalah saya menyiapkan diri saya belajar dengan semaksimal mungkin, mengikuti program ini dengan sebaik mungkin gitu. Jadi ya paling cepat Oke, Bang. koordinasi dengan kepala sekolah itu. Oke. Oke, Bu Ani. Jadi dengan apa yang dikatakan Bu Ani tadi, jangka waktu untuk bisa menyusun strategi ini, untuk mencapai keberhasilan ini, yaitu seminggu ini Bu Ani akan melakukan pendekatan gitu. Setelah Ya dengan nanti kepala kepala sekolah. sekolah bisa ditindaklanjuti, pendekatan dengan kepala sekolah. Setelah kepala sekolah nanti bisa menindaklanjuti, barulah kita tahu berapa jangka waktunya. Dan Bu Ani juga akan menyiapkan lebih baik untuk bisa memberikan secara maksimal begitu ilmu-ilmu yang dimiliki oleh Bu Hani. Dan untuk ukuran keberhasilan dari rencana Bu Hani ini apa yang terbesit dalam benak Bu Hani? Ukuran keberhasilannya jika bagaimana gitu? Ukuran keberhasilan dari apa yang saya keluhkan atau saya khawatirkan di awal tadi adalah kalau kepala sekolah sudah satu visi dan misi dengan kami para calon guru penggeraknya. Kami kan mengikuti diklat ini kan memang keinginan kami. Tapi kalau kami berkeinginan tapi kepala sekolah tidak mengizinkan kan juga tidak mungkin kan Bu. Kita berangkat gitu sehingga indikator keberhasilan kami adalah kalau kepala sekolah sudah bisa satu visi dan misi dengan program guru penggerak ini, bahwa program ini adalah program penting untuk pembangunan sekolah, pengembangan sekolah. Yang kedua, indikator kedua atau yang terakhir adalah kalau kami sampai bisa diberi ruang khusus di sebuah rapat dinas, apapun rapatnya, di forum besar yang melibatkan mayoritas guru untuk berbagi ilmu atau pengetahuan yang sinkron dengan apa yang dibahas atau tidak sinkron dengan yang dibahas. Kami membawa benar-benar topik kami pun nggak apa-apa. Yang penting kami difasilitasi di sebuah rapat dinas itu sudah jadi indikator keberhasilan bagi saya. Oke, oke Bu Hani. Jadi untuk ukuran keberhasilan dari rencana Bu Hani ini adalah yang pertama kepala sekolah bisa sevisi dan semisi dengan teman-teman guru penggerak yang ada di sekolah Bu Hani gitu. Jadi Ya. bisa sama-sama mengembangkan sekolah dan misalnya ada kesempatan sebentar saja untuk menuangkan apa di rapat dinas di sekolah untuk berbagi ilmu itu merupakan satu ukuran keberhasilan dari Bu Hani. Dan di apa yang jadi ukuran keberhasilan Bu Hani tadi pasti ada gangguan begitu ya. Bagaimana cara mengantisipasinya? Mungkin saja masih saja ada rekan sejawat atau rekan kerja yang belum bisa mendukung, misalnya begitu. Jadi bagaimana cara mengatasi gangguan itu, Bu Hani? Fokus ke dua tujuan indikator keberhasilan tadi ya Bu. Kalau gangguannya Ya, adalah dari kepala sekolah kami, misalnya beliau masih sulit sekali diajak satu visi misi, artinya beliau juga sulit mendukung kami, yang kami rasakan tidak ada tindak lanjut ke bawahannya, maka kami ya terpaksa
akan menghajar itu gangguan dengan cara kami bergerak sendiri. Gitu. Kalau sekolah tidak bisa diharapkan, maka kami ya akan bergerak sendiri. Bergerak sendiri dalam artian ya kami akan berbuat mengimplementasikan ilmu di guru penggerak ini kepada siapa Bu? Ya kepada kelas-kelas kami, anak-anak yang kami ajar. Jika sebetulnya kan ini sasarannya dua ya Bu ya, pengembangan pembelajaran di kelas dan juga pengembangan sekolah. Kalau sekolah lewat kepala sekolah sulit diajak untuk satu visi misi, maka kami akan fokus di pengembangan pembelajaran gitu. Yang kedua, strategi Oke. kedua misalnya tadi kami sudah diberikan ruang nih misalnya di sebuah rapat dinas, tetapi respon atau antusias teman-teman terlihat misalnya kurang antusias begitu. Ya kami akan mencoba bagaimana menyajikan agar sajian kami ini tidak monoton atau lebih bisa interaktif mungkin dengan cara penyajiannya tidak tekstual tapi lebih kepada diskusi dua arah atau bagaimana sehingga teman-teman itu tidak terfokus kepada kami ini saingannya tetapi alih fokusnya bisa teralih kepada eh, tektok yang kami berikan diskusi yang kami sajikan itulah seperti Oke. itu kira-kira. Iya, iya, Fani. Memang dalam segala hal itu gangguan, dukungan itu pasti ada. Dan bagaimana cara kita mensikapi gangguan itu sebagai suatu penyemangat bagi kita. Begitu. Yang dikatakan Bu Ani tadi, gangguannya pasti nanti ada respon yang kurang. Bu Ani juga akan eh, menyajikan bagaimana bisa berinteraksi dengan baik melalui diskusi dua arah dan juga salah satunya nantinya akan bergerak sendiri. Dan mungkin di sini Bu Ani, kalau kita bergerak sendiri pastinya nantinya apa yang kita capai itu jangka waktunya akan lebih lama begitu. Dan di sini Betul Bu Bu. Ani punya kekuatan lagi yaitu ada teman sejawat yang merupakan salah satu juga guru penggerak. Dan juga dari obrolan kita tadi ada teman yang sudah mulai mendaftar. Itu merupakan kekuatan Bu Ani dan Bu Ani bisa Betul. bekerja sama dengan beliau-beliau. Iya. Dan di sini setelah kita panjang lebar membicarakan tentang keberhasilan sekolah, Bu Ani, apa komitmen dari Bu Ani untuk Dan bisa terus menjalankan ini? baik komitmen saya adalah bagaimanapun apa yang kami dapatkan ini harus bisa tidak hanya berhenti di kami, Bu. Harus bisa bermanfaat bagi lingkungan, bisa menggerakkan orang, bisa menginspirasi orang. Ya, entah beliau-beliau nanti akan terinspirasi dari sisi bagaimana kami mengelola pembelajaran di kelas atau bagaimana kami mengembangkan di bidang-bidang yang lain selain pembelajaran di kelas. Begitu. Oke, untuk komitmen Bu Hani sangat baik sekali. Jadi Bu Hani tidak akan ilmu itu tidak akan berhenti di Bu Hani sendiri. Bisa untuk orang lain begitu ya. Kita sebagai inspirasi bagi mereka. Luar biasa Bu Hani. Oh iya, Komitmen Bu Tika. Bu Hani saat ini. Mohon maaf ketika, ya ini Ya? contoh ya, contoh usaha kami Iya. agar ilmu itu tidak berhenti di kami. Mungkin kami tidak mengajak langsung, ayo ini lo sini lo tak ceritani, dek guru penggerak itu gitu tidak ya Bu. Tetapi kami ketika mencobakan suatu metode atau teknik yang di dalamnya adalah kami peroleh dari guru penggerak, itu kami memposting Bu. Kami memposting, misalnya kita membuat misalnya video demonstrasi kontekstual atau aksi nyata itu kami memposting dan me, me, menaruhnya di misalnya di status WA atau di Facebook gitu Bu. Itu kan bentuk upaya ya Bu, syiar atau mengundang Iya, orang Kak. lain untuk bisa menyimak juga apa yang kami peroleh. Nah itu kan seperti itu. Usaha Bu Hani luar biasa ya. Dengan usaha-usaha seperti tidak mengajak secara langsung, tapi kita mulai membuat status-status yang berhubungan dengan ilmu yang kita peroleh dari pendidikan guru penggerak ini luar biasa.
Jadi setidaknya mereka juga membaca gitu ya. Oh ternyata program guru penggerak itu seperti ini untuk memajukan kita, memberikan dampak positif kepada kita, lalu bisa mempertebal kompetensi kita dan lain-lain. Pastinya mereka akan membaca dan tentunya dengan rasa ingin tahunya mereka juga akan bertanya begitu, Bu Ani. Iya, Dan betul. siapa yang dapat membantu Bu Hani untuk menjaga komitmen ini. Jadi saya tidak akan berhenti di sini. Saya bisa menularkan, walaupun tidak secara langsung, saya bisa nanti membuat status-status di sosial media misalkan. Siapa yang bisa menjaga komitmen ini, Bu Hani? Maksudnya yang membantu, yang dapat membantu gitu. Baik, tentunya tidak lepas dari kepala sekolah tetap kami harapkan bagaimanapun Ya, pemahaman beliau saat ini, kepala sekolah selalu kami harapkan bisa menaungi kami dan mensupport kami, Tuturi Handayani gitu ya, Bu ya. Yang kedua adalah saya juga selalu membutuhkan support atau berharap gitu kepada rekan calon guru penggerak saya di sekolah agar kita selalu bisa kompak, selalu bersinergi dan selalu bisa saling menguatkan seperti saat ini, Bu. Jadi kalau kami salah satu sepertinya melemah gitu, kami akan saling menguatkan gitu. Nah, yang ketiga adalah diri kami sendiri, tentu saja tidak lepas dari bagaimana motivasi diri. Dan yang keempat adalah anak-anak. Kami berbuat ini minimal bukan untuk sekolah, misalnya sekolah belum mengharapkan, maka minimal kami ini berbuat untuk memberikan pembelajaran yang berfokus pada siswa, gitu. Anak-anak kami, Bu. oke. Oke, banyak sekali ternyata ya Bu Hani ya yang akan membantu Bu Hani untuk menjaga komitmen ini, terus melaksanakan program guru penggerak apapun yang akan kita hadapi. Contohnya satu, kepala sekolah itu merupakan tombak utama untuk mendukung kita, lalu juga support rekan dari calon guru penggerak. Dan juga yang penting diri kita sendiri, bagaimanapun dari niat kita untuk bisa menjaga komitmen ini dan tentunya juga anak-anak. Sekali lagi apa yang sudah saya katakan tadi bahwa anak-anak merupakan generasi penerus bangsa dan siapa yang akan mendampingi mereka kalau bukan kita sebagai guru. Dan guru saat ini yang dibutuhkan adalah guru yang sangat-sangat berkompetensi gitu. Lalu Bu Hani dari sesi obrolan kita ini menurut Bu Hani bagaimana tindak lanjutnya setelah ini? Baik, Apakah tidak Bu Hani lanjutnya ya. ya? Mana, Bu? Iya, tindak lanjutnya bagaimana Bu Ani untuk sesi obrolan kita kali ini? Tindak lanjut dari ini? Baik, mungkin tindak lanjutnya, karena tadi kayaknya saya terlalu fokus pada kekurangan ya, yaitu kami belum mendapat support dari kepala sekolah, kayaknya fokusnya ke situ aja. Padahal masih banyak hal lain yang bisa kami lakukan gitu ya. Baik, tindak lanjutnya ya kami ke anak-anak kami dulu kayaknya. Saya harus berpaling kepada anak-anak kami dulu. Anak-anak di kelas harus saya sajikan bukan lagi pembelajaran yang konvensional, tetapi pembelajaran yang lebih berpusat pada siswa, mengaktifkan siswa. Itu harus selalu saya lakukan. Meskipun saat ini saya juga masih belajar dalam penerapannya. Gitu. Yang kedua, melakukan pendekatan kepada kepala sekolah. Ya, yang ketiga, saya dengan rekan guru penggerak ini lebih membuka ruang-ruang diskusi terbuka gitu di tengah-tengah teman-teman gitu, Bu. Jadi kami ini sering diskusi karena kami sama-sama guru normatif adaptif yang ruangannya di ruang guru. Kebetulan ruang guru itu kan luas juga, ada kursi, ada sofa, ada meja kerja kami. Ya kadang-kadang kami mungkin diskusi di meja kerja kami, kadang mungkin di sofa, sehingga yang mendengarkan itu berganti-ganti gitu. Itu Oke, strateginya mungkin. oke Bu Ani. Dengan apa yang dikatakan Bu Ani tentang tidak lanjut ini, bahwa ternyata fasilitas sekolah juga sangat membantu begitu ya, untuk kelangsungan Bu Hani tetap bisa merangkul, tetap bisa menjalankan semua program guru penggerak ini dengan baik gitu. Tujuannya satu untuk membawa perubahan yang positif kepada sekolah yang Bu Hani naungi ini. Dan juga tindak lanjut Bu Hani ini tetap bisa mengaktifkan siswa. Tetap pembelajaran itu berpusat pada siswa. Dan yang tak kalah penting, Bu Hani tetap harus melakukan pendekatan kepada kepala sekolah untuk bisa mendukung program
program yang sudah dirancang oleh Bu Ani dan rekan guru penggerak yang ada di sekolah itu. Dan juga tetap melakukan diskusi-diskusi kepada rekan sejawat, rekan kerja yang ada di sekolah Bu Hani. Bu Hani, Eh, kira-kira kapan saya bisa berkomunikasi lagi dengan Bu Hani untuk kelanjutan dari sesi obrolan kita? Kayaknya karena minggu depan kami rencana melaksanakan strategi yang pertama ya Bu ya, yaitu pendekatan dengan kepala sekolah. Saya ingin juga cerita kepada Bu Tika nanti hasilnya bagaimana. Mungkin kalau ternyata berhasil ya saya akan tetap cerita bagaimana supaya lebih kita bisa menyasar level 2-nya. Kalau misalnya dengan kepala sekolah sudah bisa gitu, bagaimana menyasar level 2-nya yaitu para wakanya. Andaikan belum bisa, maka saya akan mungkin memerlukan coaching lagi dari Bu Tika tentang hal itu. Oke. Oke, Bani. Luar biasa hari ini obrolan kita, Bu Hani, sangat bermakna sekali. Saya juga mendapatkan ilmu baru dengan apa yang sudah Bu Hani sharingkan kepada saya, begitu. Mungkin pesan saya di sini satu, bahwa segalanya bisa diawali dengan komunikasi yang baik. Bagaimana Betul. kita bisa mendekati kepala sekolah, bagaimana kita bisa merangkul teman sejawat dengan komunikasi yang baik. Dan dengan kita berkomunikasi yang baik, pasti mereka juga akan mengerti apa yang akan menjadi tujuan kita. Dan satu lagi, Bu Hani, kita harus tetap baik dimanapun kita berada, walaupun sekitar kita ada yang tidak baik. Itu, Bu Hani. Iya, terima kasih Ketika, tepat sekali. Iya, mungkin cukup sekian dulu. Kita, Bu Hani, ya. Nanti juga saya ingin tahu selanjutnya apa perkembangan apa dari Bu Hani yang dilakukan di sekolah, gitu, Bu Hani. Iya, minggu depan ya Bu, kayaknya Maaf hari Bu Sabtu Ani, mungkin lagi. ada kekurangan yang ada kekurangan dari kalimat saya mohon maaf gitu Bu Ani. Iya, sama-sama Ketika. Terima Iya, kasih ya Bu Tika waktunya. Sampai jumpa lagi Bu iya, Tika. Mohon maaf mengganggu waktunya iya. gitu. Terima kasih. Ya.